Di video kali ini saya akan menjawab kuis yang diberikan oleh Pak Aldo, dimana nomor 1, secara umum cloud computing merupakan gabungan pemanfaatan dari teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet yang memiliki fungsi untuk menjalankan program melalui komputer-komputer yang telah terkoneksi pada waktu yang sama. Namun, tidak semua komputer yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing. Silahkan jelaskan maksud dari kalimat di atas. Maksud dari kalimat di atas yaitu teknologi komputer yang berbasis sistem cloud computing ini merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Teknologi ini mengizinkan para pengguna untuk menjalankan program tanpa instalasi dan mengizinkan pengguna untuk mengakses data pribadi mereka melalui komputer dengan akses internet. Manfaat komputing serta penerapan dalam kehidupan juga sehari-hari. Yang dimaksud seperti contohnya bagi para pengguna dapat mengakses data-data pribadi dengan tanpa harus instalasi terlebih dahulu. Yang penting pengguna terkoneksi pada akses. Oke, yang selanjutnya pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara kerja cloud computing? Seluruh cara kerja cloud computing bergantung pada akses internet dan terpusat pada server cloud. Data-data yang telah di-input akan tersimpan di server cloud, bukan di komputer. Data-data dapat diakses setiap waktu pada komputer. Yang dimaksudnya para pengguna dapat mengakses data-data kapan saja tanpa harus mengenal tempat atau waktu. Yang penting pengguna terkoneksi pada jaringan internet. Oke, yang selanjutnya pertanyaan nomor 4, yaitu kelebihan dari cloud computing. Yang pertama, kelebihan dari cloud computing yaitu mudah dan juga fleksibel. Karena bagi para pengguna cloud computing, seluruh data akan disimpan di internet sehingga akan mudah diakses data tersebut kapanpun dan dimanapun, asalkan perangkat yang digunakan tersebut terhubung dengan internet, yang dimana kita dapat mengakses data-data kita dimanapun dan kapanpun, asalkan seluruh jaringan terakses pada internet. Oke, kelebihan selanjutnya dari cloud computing ini adalah murah dan hemat, yang dimana bagi para pengguna cloud ini sangat hemat, terutama untuk alokasi perangkat keras, di mana memungkinkan bagi perusahaan atau para instansi mengurangi infrastruktur komputer yang aman, memerlukan biaya pengadaan dan perawatan yang cukup besar, yang dimana setiap perusahaan pastinya memiliki pengeluaran atas perawatan alat-alat atau komputer-komputer yang ada di pada perusahaan tersebut. Nah, dengan cloud computing ini para perusahaan dapat menghemat biaya pengeluaran untuk perawatan bagi komputer-komputernya. Yang selanjutnya, skala penyimpanan dapat diatur. Cloud computing menawarkan penyimpanan yang sesuai permintaan pengguna sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jika membutuhkan penyimpanan lebih besar, Anda bisa menambahkan kapasitas penyimpanan pada cloud Anda, begitu pula sebaliknya. Pengguna akan mudah melakukan manajemen data, baik untuk mengurangi maupun memproduksi data yang disimpan pada server cloud. Dan untuk kelebihan yang terakhir adalah penggunaan cloud computing ini jauh lebih aman, karena bagi para pengguna dapat menggunakan cloud computing karena sudah pasti aman, asalkan kita memiliki partner yang sudah memiliki sertifikat dan terstandarisasi ISO. Selanjutnya nomor 5, yaitu syarat-syarat dari cloud computing. Yang pertama,
ada broad network access, yang dimana akses jaringan yang luas dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, dan sebagainya. Contohnya, Facebook Mobile memungkinkan kita untuk mengakses layanan Facebook melalui handphone, smartphone, ataupun tablet dimanapun kita berada. Nah, yang kedua, resource pooling, yaitu sumber daya komputasi dari penyedia cloud harus memenuhi banyak pelanggan dan bersifat dinamis tergantung kebutuhan pelanggannya. Contohnya, Google yang menyediakan ratusan ribu server yang tersebar di penjuru dunia sehingga dapat melayani jutaan penggunanya. Yang selanjutnya, one domain self-service, yang dimana pengguna cloud dapat mengatur sendiri layanan yang dipakai sesuai dengan kebutuhannya tanpa interaksi dari pihak penyedia pelayanan. Contohnya, menggunakan Gmail, kita dapat menyimpan, memindahkan, menghapus email, dan sebagainya tanpa campur tangan dari penyedia cloud. Nah, yang keempat, managed service, yaitu sistem cloud menyediakan layanan yang dapat memonitor dan mengoptimalkan pengguna sumber daya terhadap layanan yang dipakai. Misalnya tempat penyimpanan, pemrosesan, bandwidth, dan akun pengguna yang aktif. Sehingga pelanggan dapat memonitor sumber daya komputasi yang dipakai secara transparan antara penyedia layanan dan pelanggan. Misalnya Dropbox, kita bisa menggunakan space yang terpakai ataupun space yang masih kosong, mengetahui masa aktif akun, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya rapid elasticity, kapasitas layanan bersifat fleksibel, yang dimana tergantung kebutuhan pengguna, sehingga pengguna cloud dapat dengan mudah meminta menaikkan dan menurunkan kapasitas layanan sesuai kebutuhannya. Jadi, kapasitas layanan ini seolah tak terbatas dan pengguna cloud dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya saat ini. Misalnya, Office 365, kita bisa dengan cepat mengubah layanan yang diinginkan dari small ke bisnis atau sebaliknya sesuai dengan kebutuhan. Pertanyaan berikutnya, jelaskan tingkatan layar pada cloud computing. Yang pertama, klien. Cloud client terdiri dari hardware dan software komputer yang tergantung pada cloud computing untuk dapat mengerjakan tugas-tugasnya. Yang kedua, application atau software as a service atau SaaS, yang dimana merupakan layanan cloud computing yang paling dahulu populer. SaaS ini merupakan evolusi lebih lanjut dari konsep ASP, yaitu Application Service Provider. SaaS adalah model di mana aplikasi ditawarkan kepada klien sebagai sebuah layanan. Jika sebuah aplikasi atau software disajikan kepada klien tidak perlu melawat atau melakukan update pada aplikasi tersebut, tetapi sebaliknya, jika provider hendak mengganti atau melakukan update pada aplikasi tersebut, kita hanya bisa mengikuti mereka saja yang bisa melakukan apa-apa. Inti pemikirannya adalah pengguna menggunakan software yang ada pada layanan provider, dan provider harus menjaga kenyamanan pengguna menggunakan software tersebut, termasuk memikirkan tentang update
keamanan, dan infrastrukturnya. Yang selanjutnya yaitu platform as a service, yang dimana juga menawarkan layanan aplikasi. Hanya saja pada PaaS juga menawarkan platform yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi-aplikasi. Juga sering disebut cloudware dikarenakan kita mengakses platform tersebut via cloud computing. Layanan utama PaaS biasanya berupa desain aplikasi. Yang berikutnya infrastruktur as a service, yang dimana layanan ini menawarkan infrastruktur dan hardware pada pengguna layanan dari cloud computing. Sewaktu pengguna bisa menyewa infrastruktur IT, storage, memory, network, dan sebagainya. Dapat didefinisikan berapa besar unit komputasi atau CPU, penyimpanan data atau storage, memori atau RAM, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang akan disewa. Untuk lebih mudahnya, layanan IaaS ini adalah seperti menyewa komputer yang masih kosong. Kita sendiri yang mengkonfigurasi komputer ini untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan kita, dan bisa kita install sistem operasi dan aplikasi apapun di atasnya. Yang selanjutnya server. Layanan server terdiri dari hardware dan software komputer yang telah dibuat secara khusus untuk menangani kinerja dari layanan cloud. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan mengenai aplikasi cloud computing yang saudara ketahui, lalu jelaskan salah satu cara pengguna aplikasi tersebut. Yang saya mengerti dalam sistem cloud ini yaitu sistem cloud bekerja menggunakan internet sebagai server dalam mengolah data. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk login ke internet yang tersambung ke program untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan tanpa melakukan instalasi. Infrastruktur seperti media penyimpanan data dan juga instruksi atau perintah dari pengguna disimpan secara virtual melalui jaringan internet. Kemudian perintah-perintah tersebut dilanjutkan ke server aplikasi. Setelah perintah diterima server aplikasi, kemudian data diproses, dan pada proses final pengguna akan disajikan dengan halaman yang telah diperbarui sesuai dengan instruksi yang diterima sebelumnya, sehingga konsumen dapat merasakan manfaatnya. Contohnya lewat pengguna email seperti Yahoo atau Gmail, yang dimana data di beberapa server diintegrasikan secara global tanpa harus mendownload software untuk menggunakannya. Pengguna hanya memerlukan koneksi internet dan semua data dikelola langsung oleh Yahoo dan juga Google. Software dan juga memori atas data pengguna. Data berada di komputer tetapi terintegrasi secara langsung melalui sistem cloud menggunakan komputer yang tersambung ke internet. Oke, sekian dari jawaban saya. Sekian dan terima kasih.